Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bermajelis ilmu, yang dimana kebiasaan kita alhamdulillah mengkaji dari kitab Mutun Talibul Ilm, dari matan-matan yang hendaknya dipelajari seorang penuntut ilmu, yang alhamdulillah kita telah memasuki dari al-mustawa ats-tsani, yaitu tingkatan yang kedua. Setelah mempelajari tamhid tingkatan dasar, kemudian mustawa awal, kemudian tingkatan pertama, dan di sini kita masuk di mustawa ats-tsani. Mustawa awal kita mempelajari tentang masalah adab, baik adab kita kepada Allah, kepada diri kita, kepada Nabi, dan kepada makhluk yang lainnya. Dan kita juga telah mempelajari dari 10 pembatal keislaman, kemudian 4 kaidah pokok memahami tauhid yang benar dan kesyirikan yang jelas. Kemudian kita memahami juga dari 3 landasan pokok. Kemudian kita melanjutkan dengan pelajaran al-hadis al-arba'in an-nawawiyah. Tapi penulis mencukupkannya dengan berapa? 50 al-khamsun. Jadi bukan lagi al-arba'in tapi al-khamsun, ya. Kemudian di mustawa ats-tsani ini, pembelajaran yang pertama ini, di mustawa yang kedua ini, pelajarannya sebenarnya kitabnya Tuhfatul Atfal wal Gilmani fi Tajwidil Quran, yaitu bingkisan bagi anak-anak dan anak al-Gilman. Gilman ini gulam tapi dia masdarnya dalam mempelajari ilmu tajwid dalam ilmu Quran. Akan tetapi pelajaran ini alhamdulillah sudah diajarkan oleh Ustadz kita, Ustadz Yayat hafizallahu ta'ala, Ustadz ya Hidayat hafizallahu ta'ala, sehingga kita masuk langsung ke pelajaran yang kedua. Jadi di mustawa tsani ini ada 3 kitab, yaitu Tuhfatul Atfal, kemudian Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha, kemudian Kitabut Tauhid. InsyaAllah kita targetkan, semoga Allah mudahkan langkah kita, membahas tentang Syurutus Shalah dan Kitabut Tauhid sebelum libur. Nah, kita masuk di Syurutus Shalah, syarat-syarat salat. Diperhatikan dulu, syarat itu perbedaan syarat wajib dan rukun. Jadi ada 3. Apa tadi? Syurut, syarat-syarat, wal arkan, rukun-rukun, kemudian wajibat. Jadi ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada kewajiban. Tentunya kenapa dipisah ini, dan ada juga sunnah ya. Kalau sunnah kan tidak menjadi pembicaraan, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Tapi mengapa 3 ini yang menjadi perhatian di kalangan para ulama? Karena kewajiban kalau ditinggalkan hukumnya apa? Berdosa. Tapi khususnya di dalam sholat, ya, kalau dia sengaja tinggalkan, dia yakini, maka itu bisa membatalkan sholatnya, ya. Tapi kalau dia terlupa, maka ada yang harus dia penuhi, yaitu dengan apa? Sujud sahwi. Kalau rukun itu kalau dia tinggalkan maka batal sholatnya, ya, harus diadakan, tidak dihitung. Misalnya rukun, diantara rukun sholat ruku, dia lupa ruku, langsung sujud, ya, sudah rakaat kedua misalnya, naik ketiga, maka rakaat ketiga dihitung 2. Tidak bisa dihitung yang rakaat ketiga. Kenapa? Karena rakaat kedua tadi tidak dihitung karena kurang dari rukunnya. Jelas sampai sini? Nah, kalau syarat itu sebelum beramal. Jadi perhatikan,
syarat dan rukun ini perbedaannya. Kalau syarat sebelum beramal, kalau rukun ketika beramal. Ya, rukun dan kewajiban ini ketika beramal. Tapi kalau syarat sebelum beramal, misalnya syarat sahnya sholat berudu. Wudu dengan sholat, wudu di luar sholat atau di dalam sholat? Ikhwan, wudu di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Sebelum sholat atau setelah sholat? Sebelum sholat. Sebelum sholat atau ketika sholat? Sebelum sholat. Tapi kalau saya katakan rukun sholat adalah takbiratul ihram. Rukun sholat, ruku. Rukun sholat, sujud. Dalam sholat atau setelah sholat? Dalam sholat. Itu perbedaannya. Nanti kita lihat. Ya, kata penulis, kita fokus ke buku. Syurutus sholatis atun. Syarat-syarat sholat ada 9. Ya, tentunya syarat-syarat ini berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 6. Kalau kita melihat di kitab Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu ada 6 syarat sholat. Kalau di sini 9. Yang pertama, al-Islam. Syarat sholat harus muslim, harus orangnya Islam. Kapan dia melakukan sholat sedangkan dia dalam keadaan kekufuran, tidak dinilai sholatnya. Tidak dinilai sholatnya. Ya, maka dari itu barang siapa yang melakukan sholat padahal dia dalam keadaan tidak muslim, sholatnya tidak diterima. Qala ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari ridha selain daripada Islam sebagai agamanya, maka tidak diterima darinya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini perlu diperhatikan. Qala ta'ala, ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak layak bagi orang-orang musyrikin memakmurkan masjid dari masjid Allah padahal mereka menyaksikan diri mereka sendiri di atas kekufuran. Ini biasa kalau dalam keadaan apa? Mau coblos-coblos, biasa orang kafir saja masuk dalam masjid. Ya, naudzubillah. Ini tidak boleh. Ya, orang-orang yang kafir tidak layak memakmurkan masjid Allah padahal mereka menyaksikan bahwa mereka orang kafir. Kenapa ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun? Karena mereka itulah orang-orang yang digugurkan amalan-amalannya dan mereka kekal di dalam neraka. Ya, jadi ini syarat pertama, yaitu apa? Harus seorang Islam. Karena kalau dia beramal tanpa keislaman, qala ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin. Dan kami akan datangkan amalan-amalan mereka yang telah mereka amalkan. Faja'alnahu haba'an mansura. Akan tetapi kami jadikan amalan-amalan mereka seperti debu yang berterbangan di hari kiamat. Syarat kedua, al-akal, berakal. Makanya orang gila wajib salat? Tidak. Orang gila itu terangkat ya dari hal-hal yang mukallaf, hal-hal yang dibebankan padanya. Tapi kalau misalnya merusak barang, orang gila ada merusak barang, wajib tetap menggantikan barang yang dia rusak dari hartanya kalau dia punya harta. Ya, kalau tidak maka orang yang bertanggung jawab atasnya. Misalnya datang orang gila, ya, nah pukulkan batu mobilnya pakai tuah. Ya, apakah dosa? Tidak. Tapi wajib mengganti, wajib mengganti. Siapa suruh keluarganya tidak jaga ini saudaranya yang gila? Ya, itu dalam bidang kehakiman ya. Permasalahan harta wajib dia ganti, tapi dari segi syariat dosa atau tidak berdosa. Jelas sampai sini? 6. Jadi orang yang gila diangkat padanya beban syariat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalam an thalas. Terangkat pena pada 3 keadaan. An-naim hatta yastaiqis, orang yang tidur sampai dia terbangun. Kalau tidur bicara kotor, dihitung dosa? Tidak. Kalau tidur qadar Allah mimpi kayak si baji, ternyata
faiz naracaki misalnya aswar. Dosa. Ya, sampai jatuh giginya misalnya aswar satu, dosa ya? Tidak, mimpi ini faiz. Tidak dihitung dosa. Ya, tapi tetap membayar kafarat faiz. Ya, kalau gigi itu, kalau dalam Islam, kalau kau jatuhkan giginya orang, saya lupa ya, berapa ekor unta yang antum harus ganti? 3 kah atau 5? Sekitar bayar 200 juta atau 120 juta. Karena beda itu ya, kalau dalam Islam, kalau kau kasih gores anunya orang, gores saja, tidak kelihatan dagingnya, apalagi tulangnya, itu didenda. Saya lupa berapa ekor unta, 1 kah 2 kah. Tapi kalau kelihatan dagingnya 3, kalau kelihatan tulangnya 5. Ya, beda. Kalau gores saja sama tertusuk sedikit sama tertusuk banyak. Apalagi kalau sampai patahkan tangannya orang, lain lagi. Ya, itu di dalam Islam ada namanya tentang masalah diat di bab terakhir permasalahan fikih ini. Ya, ada denda-dendanya kalau merusak. Nanti itu pembahasannya insyaallah taala. Di pembahasan fikih dia. Sekarang kita masuk. Jadi ada berapa syarat tadi? Syarat itu apa dulu? Ya, sebelum beramal itu syarat, ya. Dia suatu kewajiban yang harus dilakukan sebelum beramal. Ya, wajib ada, tidak sah tanpa keberadaannya, dan dia bagian daripada hal tersebut. Misalnya syarat sholat tadi harus apa? Islam. Yang kedua, berakal. Lawang dari Islam apa? Kufur. Jadi tulis cara menulisnya, tulis Islam, baru kasih titik 2 al-kufur. Kasih begitu, al-Islam titik 2 al-kufur. Ya, artinya lawannya. Yang ketiga, at-tamyiz. Harus mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan. Mumayyiz, bahasa Indonesia ini mumayyiz. Ya, lawan daripada mumayyiz as-sigar. Anak-anak. Mumayyiz itu ya dewasa. Kalau kita sekarang 12 tahun. Ada yang mengatakan 9 tahun mumayyiz. Artinya mumayyiz sudah bisa membedakan mana sholat, mana olahraga. Ya, mana bermain, mana ibadah. Kalau sudah dia bisa bedakan itu, berarti dia sudah mumayyiz, maka wajib baginya sholat. Ya, makanya Nabi katakan apa? Muru auladakum bis sholatis sab'a. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat di umur 7 tahun. Ya, fadribuhum bil asyar. Kalau mereka sudah kamu perintahkan dari 7 tahun sampai umur 10 tahun tidak mau, maka pukul. Tapi ghairu mubarrih, dipukul tanpa pukulan membekas. Ya, diperintahkan di umur berapa? 10 tahun. Makanya ulama ada mengatakan 9. Karena kalau 10 dipukul. Ini. Ya. Tapi banyak yang dipilih di umur 12 tahunan. Ya, mumayyiz. Ini yang dipilih banyak dalam mazhab Syafi'iyah. Kemudian, jadi ini lawan kata dari mumayyiz apa tadi? Anak-anak. Ada juga yang mengatakan 7 tahun. Penulis di sini memilih 7 tahun. Jadi mumayyiz berapa tahun tadi? Ada bilang 7, ada bilang 9, ada 12. Kalau balik 15 tahun. Balik juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan balik 12. Tapi ada yang disepakati. Balik itu disepakati kalau dia sudah mimpi basah atau haid. Ini disepakati. Kalau perempuan. Ya, munculnya apa? Bulu-bulu di bagian tempat kemaluan. Ya, ada juga yang mengatakan kalau muncul mineh. Kalau seorang laki-laki. Kalau perempuan muncul di sini. Ya, ada yang mengatakan itu. Tapi yang paling disepakati adalah munculnya haid, munculnya mimpi basah. Itu yang disepakati. Kemudian kalau umurnya 15 tahun dari perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan di bawahnya itu yang terjadi perbedaan pendapat. Nah, kalau penulis di sini wahaddu sab'un sinin. Dan batasnya 7 tahun. Summa yu'maru bis shalah. Kemudian diperintahkan untuk salat. Liqaulin Nabi muru abna'akum bis salati li sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat di umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li ashrin. Pukullah mereka ketika mereka sudah umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkan mereka di ranjang. Makanya kita wajibkan satu-satu kasur, tidak boleh bersamaan. Kenapa? Bahaya. Ya, itulah muncul sehingga apa?
liwat, biasa tidak disengaja ini tersenggol nih. Naudzubillah. Ya. Makanya dilarang, harus dipisahkan tempat tidurnya. Jadi, dan syarat yang keempat, raf'ul hadas, mengangkat hadas. Tentunya hadas yang diangkat di sini dua-duanya, hadas kecil maupun hadas besar. Jadi beda hadas, beda najis ya. Kalau najis terbagi 3. Najis ringan, najis sedang, najis berat. Najis ringan, kencing anak bayi yang masih menyusui. Najis sedang, kencing kita. Najis berat, kalau dia jilatan apa? Anjing. Yang harus dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya. Tapi kalau hadas cuma terbagi 2, hadas kecil, hadas besar. Hadas besar, mimpi basah setelah berhubungan badan, munculnya setelah haid, setelah nifas. Ini hadas besar. Perbedaan hadas besar dan hadas kecil cuma membutuhkan wudu. Sedangkan hadas besar membutuhkan mandi. Atau yang menggantikan keduanya dengan cara tayamum. Ya, jadi tayamum bisa pengganti mandi, bisa pengganti wudu, itu tayamum. Ya, diperhatikan. Jadi berbeda. Nah, jadi syarat yang keempat, raf'ul hadas. Syaratnya sah solat ini adalah harus terangkat hadasnya, hadas kecil maupun hadas besar. Ada orang solat baca surah Al-Baqarah tapi berhadas, sah solatnya? Tidak. Ya, makanya kalau dilarang seseorang kalau mau solat menahan kencingnya, dilarang. Ya, Ustaz, bagaimana kalau hadasnya penyakit, misalnya suka keluar menetes-menetes, apakah sholatnya saja? Nah, itu beda. Jadi beda kalau dia hadasnya tidak bisa lagi dia menghindar darinya, maka itu dimaafkan. Misalnya nanti orang kalau sudah umur 50 tahun ada namanya musalsal bol, sering keluar-keluar kencing atas sedikit-sedikit. Ya, orang-orang tua biasa begitu. Kayak tong, kayak keran apa? Losmi. Nah, itu suka keluar, maka kalau hal begitu dimaafkan. Kalau dia berbentuk penyakit, beda lagi pembahasannya ya. Ini yang dimaksudkan kalau dalam keadaan apa? Normal. Jelas sampai sini? Saya sengaja ini perluas pembahasannya supaya antum langsung konkret cara belajarnya. Ya, langsung semua. Ya, ini. Kemudian wajibu al-hadas. Ya, ini. Kemudian syarat setelahnya jadi tadi kalau hadas dengan cara apa? Dicuci dan selainnya. Jadi ada berapa nih tadi syarat yang saya sebut? 1. Islam. 2. Berakal. 3. Mumayyiz tadi berapa umurnya? 7 sampai 12. 7 sampai 12 selalu disebutkan itu, jangan ditarjih. Nanti ada cara belajarnya bagaimana mentarjih ya. Tapi asalnya dulu dijelaskan semuanya. Ini. Kemudian yang setelahnya apa lagi? Mengangkat hadas. Hadas terbagi berapa? 2. Apa itu? Besar kecil. Hadas kecil bagaimana caranya diangkat? Hadas besar? Kalau tidak boleh keduanya? Tayamum. Yang kelima, wa izalatun najasa, mengangkat najis, menghilangkan najis. Ya, najis tadi terbagi berapa saya singgung? 3. Apa itu? Kecil, sedang, besar. Kalau besar seperti apa? Apa? Najis apa? Anjing sama babi. Misalnya dijilat. Cara mensucikannya bagaimana? 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tidak mesti awalnya, tidak mesti akhirnya. Yang jelas salah satunya. Ya, kalau najis sedang, cuci. Kalau najis ringan, cukup diperciki. Misalnya, gendong ki anak bayi, adetta. Tidak makan kecuali air susu dari ibunya. Apakah wajib dicuci baju tak? Kalau kencingnya? Tidak. Boleh diperciki begini saja. Selama yang dia minum masih air susu ibunya. Bukan susu formula ya. Kalau susu formula masuk dalam makanan.
Karena dia dari bentuk terigu dan susu yang dicampur. Ada campuran gulanya. Maka dia bukan mie air ASI. Sehingga apa? Masuk di dalam kategori najis sedang. Harus dicuci. Jelas sampai sini? Nah, harus dihilangkan ini semuanya. Kecuali kalau najisnya yang dimaafkan. Misalnya sholat ki. Ya. Di lapangan. Qadarullah sholat ki. Ada muncul merpati. Natai ki. Batal sholatnya? Batal sholatnya tidak? Tidak. Itu halal dimaafkan. Ya. Ini. Kemudian. Wasatrul aura. Menutup aurat. Menutup aurat. Aurat laki-laki dari mana sampai ke mana? Pusar sampai lutut. Ini yang paling ya hati-hatinya. Tapi kalau masalah paling roji separuh. Dari di atasnya separuh paha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Ali. Nabi kelihatan sedikit pahanya. Nabi tidak tutupi. Tapi ketika muncul Utsman, Nabi langsung tutupi apa? Sedikit dari pahanya. Dan mengatakan para malaikat saja malu dengan Utsman. Ya, menunjukkan seandainya haram, masa Nabi lakukan haram? Jelas? Nah, makanya antum biasa lihat saya pakai boxer naik itu sebagai pelajaran bagi antum bahwa sampai situ batas aurat. Tapi jantung pakai boxer muncul kayak begini, nasami menjadi aurat itu. Ya enggak. Yang dimaksudkan adalah batas-batasnya dan tidak berbentuk. Ya, tidak berbentuk ini. Jadi dalam sholat wajib menutup aurat. Tadi batasannya dari pusar sampai lutut. Dan kalau ada kain yang menutupi sebagian bahu itu lebih dianjurkan. Tapi kalau memang tidak ada itu tadi batasannya. Ustaz, jadi kalau tidak pakai wajah sholat, sah sholat sah. Tapi kalau ada yang kayak pakai baju lebih bagus. Makanya orang kalau berumroh bagaimana cara sholat? Coba lihat. Orang berumroh tidak pakai dalaman sampai sini ya. Baru sampai sini kan. Tapi biasa kalau sholat dipakai kembali keduanya. Ya. Ini. Biasa sampai kelihatan ketiak. Nabi kalau sholat itu sampai kelihatan ketiaknya keputih-putihan. Kalau sujud kesangkil lebarnya. Ya, itu bukan aurat. Itu bukan aurat. Intinya tadi batasan aurat, tapi kalau sholat dianjurkan di apa? Ditutupi bagian bahu. Dan menutup aurat ini diantara syarat diterimanya apa? Sholat. 6. Kemudian yang setelahnya dukhulul waqt, masuknya waktu. Sekarang mau ke sholat maghrib, sah sholat? Kalau saya mau ke sholat maghrib sama imam, sah sholat? Kenapa? Belum di maghrib, tidak terpenuhi syaratnya. Syarat sholat maghrib apa? Masuk waktu maghrib. Kecuali kalau isya mau digabungkan maghrib boleh. Dalam mazhab Malikiyah, ya boleh. Karena syarat maghrib dan isya boleh dijamak, boleh digabungkan. Dan perpisahannya jaraknya antara maghrib dan isya, ya tidak terlalu banyak. Nah, kemudian setelahnya istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Ya. Menghadap ke kiblat menghadap ke kiblat. Qala ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini dalilnya. Yang terakhir niat. Harus ada niat. Jadi sebelum sholat harus ada niat. Tapi niat tidak boleh dilafazkan, tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil. Dan niat ini di mana tempatnya? Di hati. Kalau tadi wudu saya tidak terlalu perincikan, wudu juga ada kewajiban-kewajibannya ya. Antum sudah tahu kan wajib-wajib wudu? Ya, pertama niat, kemudian harus tertib, kemudian apa? Mencuci apa? Muka, tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian
kaki. Itu kewajibannya. Selebihnya itu sunnah. Ya, adapun kumur-kumur, kemudian kasih masuk air di hidung, kalau Imam Ahmad mengatakan kewajiban. Karena muka masuk di dalamnya apa? Mulut dan hidung. Nanti perbedaan mazhab. Sekarang saya ajarkan ringkasan dulu dalam mazhab sebagaimana yang diinginkan oleh penulis, ya. Nanti kita akan mempelajari lagi apa? Dalam mazhab Hambaliyah, kemudian perbedaan pendapat. Cara belajar satu dulu. Satu mazhab dulu, ya. Kalau saya melihat ini, penulis ini lebih condong ke mazhab. Dia bukan menggabungkan seluruh mazhab. Dia lebih condong menggabungkan seluruh mazhab. Dan itulah cara belajar yang sebenarnya. Yang mana ada dalil, itu yang menjadi yang kita ikuti. Ya, ini. Kemudian maka berakhir bulan alhamdulillah dari pelajaran kita. Saya ulangi kembali. Syarat salat tadi ada berapa? 1. 2. Islam lawan dari kekufuran. 2. Lawan. 3. Lawan anak kecil. 4. Lawan. Nah, lawan suci. Harus mengangkat hadas. Lawan dari hadas suci. Kemudian izalatun najasa, apa maksudnya? Menghilangkan najis. Apa perbedaan hadas dan najis? Kalau hadas maknawi, kalau najis hissi, boleh dipegang. Hadas boleh dipegang, hadas kecil, hadas besar. Tidak kan? Tapi ditahu ini saya dalam, kalau orang sudah mimpi basah, ya. Jadi ada namanya maknawi, maknanya. Ada namanya hissi, boleh dipegang. Kalau itu yang tadi najis-najis boleh semua dipegang. Ini perbedaan juga. Kemudian setelahnya apa lagi? Setelah mengangkat najis, menutup aurat. Aurat laki-laki dari mana sampai ke mana? Pusar sampai lutut. Tapi yang lebih sahih, ya, sampai sebagian dari sedikit dari kurang lebih begini jaraknya. Tapi kehati-hatiannya sampai lutut. Lebih bagusnya sampai lutut, supaya keluar dari perselisihan pendapat, ya. Kemudian kalau wanita, saya lupa tadi. Kalau wanita seluruh tubuhnya aurat kecuali telapak tangan dan muka. Kecuali telapak tangan dan muka. Jadi beda aurat wanita pada saat sholat, beda pada saat di luar sholat. Ini harus dibedakan, ya. Kalau pada saat sholat telapak tangan dan muka. Tapi kalau pada saat di luar sholat seluruh badannya adalah aurat. Ya, kata Ibnu Abbas kecuali mata, satu matanya yang dia pakai melihat jalan. Ya, makanya ada biasa orang apa? Sampai tutup kan baru ada kayak jari-jari lagi di matanya kan? Nah, itu sebenarnya kalau para sahabat begitu. Dan istri Nabi semuanya bercadar. Ya, tidak ada. Setelah turun ayat hijab, memang dahulu belum ada, makanya para sahabat pernah melihat istri-istrinya juga Nabi pernah. Tapi ketika turun ayat hijab, bahkan jangankan di kesehariannya Nabi, bahkan kalau mau berbicara memberi barang harus di balik tirai. Ya, kalau Nabi misalnya Aisyah menyampaikan hadis harus di balik tirai. Setelah turun ayat hijab. Ini. Kemudian apa lagi? Setelah menutup aurat, masuknya waktu. Ya, kalau waktu subuh terbitnya fajar. Waktu zuhur munculnya bayang-bayang mengarah ke arah barat. Ya, misalnya ini bayang-bayang, besok zuhur saya datang, itu bayang-bayang sudah melenceng ke sana. Sepanjang dengan panjangnya kita punya tinggi badan. Kemudian kalau asar 2 kali lipat dari bayang-bayang kita. Kalau maghrib tenggelamnya matahari. Kalau isya munculnya bintang. Jelas? Ini waktu-waktu sholat. Kemudian setelah itu apa? Menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat, menghadap ke Hajar Aswad. Tapi kalau kita tidak mampu, tidak mengetahui menghadap kiblat, maka sangkaan terbesar ini minyak kiblat. Kalau sudah melakukan sholat, ternyata ada orang bilang, bukan kiblatnya situ, di belakangnya kiblatnya, maka sah sholatnya, dimaafkan kesalahannya tadi.
Jelas? Tidak perlu mengulang sholatnya. Yang jelas menghadap kiblat semampu mungkin atau sangkaan terbesar. Kemudian yang terakhir niat. Niat itu di mana tempatnya? Di hati tanpa lafaz tertentu kecuali pada saat berhaji. Niat dilafazkan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ya, boleh juga. Ya. Saya berniat untuk lihajjan, untuk berhaji atau li umrah. Ini. Jadi lafaz niat hanya pada saat itu saja. Pada saat haji dan umrah. Adapun selebihnya tidak ada dalil yang menunjukkannya. Sampai sini semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.